Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Sobat Tek Tek. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap update soal teknologi ya. Hari ini ada sedikit yang beda. Di meja gua itu ada kotak warna putih yang legendaris pada masanya ya. Ini adalah Samsung Galaxy A20. Kalian pasti tanya, Bang, kenapa kok sering unboxing HP-HP lama ya? Jangan salah ya, di pasar bekas seri HP-HP lama itu masih banyak dicari ya. Selain sebagai HP cadangan atau untuk hadiah untuk keponakan, untuk ibu, HP-HP second itu masih banyak dicari di pasaran. Kali ini kita akan coba unboxing Samsung A20 dan coba kita kulik review sedikit tentang HP-nya. Ini sebelum kita buka, ini repack-an ya, ini kemasan ulang ya, nggak baru ya, ini udah bekas ya. Ini di belakang, di awal kita disambut dengan foto HP-nya Samsung A20. Di belakang kita ada disambut beberapa spesifikasi dari HP tersebut, dari Samsung Galaxy A20, yaitu yang pertama dari layarnya. Dia sudah HD Super AMOLED ya. Ini untuk tahun 2019 ini layarnya sudah oke sih pakai Super AMOLED. Ini pakai Infinity V display dual kamera. Untuk tahun 2019 itu HP dual kamera udah mulai booming ya. Tapi untuk HP sekarang 1 jutaan ke atas itu sudah ada yang 2 bahkan sampai 3. Tapi nggak banyak kok yang masih pakai satu kamera. Terus yang berikutnya 4G LTE, octa-core prosesor, kameranya 13 plus 5 megapiksel, front kameranya 8 megapiksel. Dan ini RAM-nya kecil ya, untuk tahun 2019 sih udah lumayan lah. Ini RAM-nya 3 GB, memorinya 32 GB, dan OG-nya Samsung itu dia pakai Secured by Knox. Ini masih nggak semua HP itu punya layanan Secured ya di tiap-tiap HP. Cuma Samsung itu dia ngasih pelayanan biasanya sampai 2 sampai 3, bahkan sekarang itu sampai 5 tahun ya. Ini harusnya bisa update sampai 3 tahun ini. Oke, terus di sebelahnya ini ada tulisan Samsung Galaxy A20. Di bawahnya ini ada keterangan, ini yang saya ambil warna hitam ya, black. Oke, kita coba buka HP-nya. Ini repack ya, sebenarnya segelnya ini udah kebuka ya, cuma dia kayak direkatkan kembali ini ya. Oke, biasa ini ada kitab panduan singkat, dan ini ada HP-nya. Ini udah second ya. Ini kita dapat di harga 400-an lah. Oke, dan ini penampakan HP-nya seperti ini. Kita singkirkan dulu, dan kita masih dapat head charger sama kabel Type-C. Oke, udah nggak ada lagi, hanya ini saja. Untuk HP bekas cukup bagus lah, masih ada charger, masih ada kabel sama kepala chargernya. Untuk sekarang paling biasanya HP hanya dapat kabel sama HP-nya saja. Untuk HP-HP lama itu masih komplit lah, minimal kepala charger sama kabelnya itu masih ada. Oke, kita coba nyalakan dan coba sedikit setting. Oke, ini penampakan pertama, kita nyalakan seperti ini. Udah kita setting beberapa aplikasi.
Yang saya suka itu dari layarnya ya, dia pakai Super AMOLED, layarnya ini cukup bagus, dan tampilannya One UI-nya itu juga masih stabil lah, dari dulu sampai sekarang itu masih masih tampilannya masih bagus, menyenangkan lah kalau buat saya pribadi. Oke, ini kita coba cek fisiknya. Ini belakangnya ada Type C, ada jack audio, ada speaker. Ini sampingnya ada tombol volume dan tombol on off nya, dual kamera belakang dan sidik jarinya sini. Dan ini untuk micro SD nya, micro SD sekaligus kartu ya, untuk kartunya 2 SIM, bisa 2 SIM. Kalau dari build quality-nya sih standar sih, masih standar untuk HP-HP memang entry level. Cuma layarnya untuk bersaing dengan HP 1 jutaan sekarang itu masih bisa lah. Dia pakai Gorilla Glass-nya, ini masih pakai Gorilla Glass 3. Sekarang pun banyak HP-HP yang build quality-nya bagus. Cuma ini Samsung kalau menurut saya ini dia nggak kalah bagus. Dan ini juga HP-nya ringan, ini sangat ringan, mudah digenggam. Ini ukurannya hanya sekitar 6,4 inch. Kalau untuk performa, kita coba ngomongin performanya ya. Ini di dalamnya kita coba cek. Tadi kita sudah download AIDA untuk cross check jeroannya. Ini Samsung pakai Exynos 788 ya, dengan RAM 3 GB, memori internal 32 GB. Untuk Androidnya ini versinya versi 10 ya, tapi kalau dulu awal dia dapatnya di Android 8, sekarang bisa di Android 10. Harusnya ini mentoknya bisa di Android 11 ya, karena Samsung A20 itu dia dapat update 3 kali, dapat 3 kali update ya, harusnya bisa sampai Android 11. Nanti coba kita cek ya. Oke, kita coba cek beberapa aplikasi apakah masih oke, masih bisa berjalan dengan baik. Kita coba pakai YouTube ya. Ini tadi kita sudah sambungkan ke WiFi ya. Untuk YouTube dia masih oke sih. Ini tadi masih berjalannya cukup. Kita coba ulang ya. Cukup lumayan cepat lah, walaupun ada jeda beberapa detik. Nah, dia nggak kalah dengan HP-HP sekarang yang HP 1 jutaan, dia nggak kalah. Kita coba pakai buka Instagram. Dia termasuk cukup cepat ya untuk HP-HP keluaran lama, ini masih oke ya. Kita cek coba. Untuk suaranya pun cukup bagus lah. Untuk scroll walaupun ada sedikit jeda, tapi itu cukup istilahnya masih cukup mumpuni lah kalau hanya untuk sosmed ringan. Ini untuk Instagram masih oke. YouTube oke. Kita coba aplikasi yang lain. Nah, untuk Facebook pun dia masih oke ya, walaupun ada beberapa detik jeda saat loading, tapi nggak terlalu lama lah. Ini paling berapa detik lah, 1-2 detik ini jedanya. Cuma mungkin karena dipengaruhi dari sinyal juga, mungkin juga bisa. Kalau untuk sosmed ringan, HP ini masih mumpuni. Tapi kalau sobat semua mau buat untuk game, jangan harap ya. Ini HP RAM-nya cuma kecil 3 GB, memori internalnya juga 32, dan ini memang kalau untuk saat ini tidak direkomendasikan kalau untuk game. Tapi kalau untuk sosmed, dengerin musik, sosmed ringan, ini masih oke, masih lancar lah, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Jeda hanya paling beberapa detik aja. Sekarang kita coba di sensor kameranya ya. Untuk sensor kameranya hasilnya cukup bagus lah. Untuk resolusi 13 megapiksel plus 5 megapiksel ini cukup bagus. Cuma sobat semua, jangan bandingkan dengan
HP-HP yang sekarang. Pasti yang sekarang jauh lebih bagus. Cuma kalau menurut saya ini masih cukup lah kalau untuk dipakai sekedar foto-foto, ini hasilnya cukup bagus. Kalaupun dibuat di posting ataupun buat status ini masih oke lah, nggak malu-maluin lah, masih cukup bagus untuk hasil dari foto-fotonya. Untuk HP ini dibekali baterai 6000. Karena ini resolusinya hanya HD plus, ini baterai ini irit banget ya. Ini harusnya dipakai seharian full, paling cuma sekali ngecas itu kita udah oke lah, udah bisa dipakai seharian. Oke. Singkatnya, kesimpulannya, gimana sih Samsung Galaxy A20 ini buat sobat-sobat semua? Kalau untuk kebutuhan HP buat kerja berat, mending HP ini skip aja lah. Tapi kalau kalian butuh HP kedua buat hanya sekedar buat main sosial media ataupun jualan online, atau untuk kado untuk orang tua, untuk adik, hanya sekedar buat aplikasi ringan, nonton YouTube, Facebook, ini masih oke lah, dia masih layak, dan harganya pun nggak mahal. Ini paling sekitar 400 ribuan udah dapat. Dan yang pasti ini juga bagusnya dia pakai layarnya Super AMOLED ya, nggak kalah dengan HP-HP yang sekarang. Oke, itu mungkin saja sekilas review singkat tentang HP Samsung Galaxy A20. Menurut kalian Samsung A20 ini masih layak nggak di tahun 2026 ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua, dan pastikan subscribe Sobat Tek Tek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.